Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada hari ini kami akan menjelaskan mengenai PPh pasal 23, pemotong PPh pasal 23, serta objek dan juga subjek pajak PPh pasal 23, menghitung PPh pasal 23, serta PPh atas dividen, bunga, sewa, dan hadiah. Tujuan dibuatnya video pembelajaran ini ialah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Erni Lupsi D. Purba, SE MSI. Adapun anggota dari kelompok kami ialah yang pertama ialah saya Yolan Edo Sitio sebagai pemateri yang pertama, lalu dilanjutkan oleh Lestari Hosana sebagai pemateri yang kedua, dan juga Nurul Wahyuningsi sebagai pemateri yang ketiga. Baiklah, tanpa berlama lagi, saya akan memulai menjelaskan mengenai pengertian PPh pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23 mengatur mengenai pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh dari modal atau dividen, bunga, royalti, dan lain-lain, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong dalam pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 23 adalah peraturan pajak penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 23. Berikutnya pemotong PPh pasal 23. Yang pertama ialah oleh orang pribadi, yaitu akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah atau PPAT, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Lalu yang terakhir, orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Berikutnya ialah oleh bentuk badan, yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, serta atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Adapun saat pemotongan pajak ialah pemotongan pajak penghasilan pasal 23 Undang-Undang PPh dilakukan pada akhir bulan dibayarkannya penghasilan. Disediakan untuk dibayarkannya penghasilan atau jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Tempat pemotongan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, atas transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat, maka PPh pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor pusat. Yang kedua, atas transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor cabang, misalnya pembayaran sewa mesin oleh kantor cabang. PPh pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan. Yang ketiga ialah ketentuan tentang pemusatan pelaksanaan pemotongan, penyetoran, pelaporan PPh pasal 23 tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikutnya ialah penerima penghasilan yang dikenai atau subjek PPh pasal 23. Subjek pajak PPh pasal 23 terdiri dari wajib pajak dalam negeri yang meliputi wajib pajak badan dalam negeri dan orang pribadi dalam negeri. Selain itu,
bentuk usaha tetap yang berstatus sebagai wajib pajak luar negeri juga dapat dikatakan sebagai subjek pajak pasal 23. Namun, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan wajib pajak badan dalam negeri juga merupakan subjek pajak pasal 23. Yang berikutnya penghasilan yang dikenakan atau objek PPh pasal 23. Yaitu yang pertama dividen, yang kedua bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga royalti. Yang keempat hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan atau PPh, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Yang kelima, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dari penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Yang keenam ialah imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang PPh. Yang berikutnya ialah penghasilan jasa lain yang dikenakan PPh 23. Dalam PMK nomor 141/2015 tentang jenis jasa lain sebagai dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C, angka 2 Undang-Undang nomor 7/1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang nomor 36/2008. Disebutkan objek PPh 23 jasa lainnya adalah penilai atau appraisal, aktuaris, akuntansi pembukuan dan atestasi laporan keuangan, hukum, arsitektur, perencanaan kota dan arsitektur lanskap, perancang atau desain, pengeboran atau drilling di bidang penambangan minyak dan gas bumi atau migas, kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap. Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi atau migas. Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara, penebangan hutan, pengelolaan limbah, penyedia tenaga kerja atau tenaga ahli, perantara dan atau keagenan, pengisi suara atau dubbing, dan atau suli suara, pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, slides, banner, pamflet, baliho, dan folder. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan. Pembuatan dan atau pengelolaan website, serta internet termasuk sambungannya. Saya serahkan kepada pemateri yang selanjutnya. Baik, saya akan lanjutkan. Ternyata ada penghasilan atau objek yang tidak kena pemotongan PPh 23. Yang pertama adalah penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank. Yang kedua ada sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak operasional. Yang ketiga ada dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri. Koperasi BUMN BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Dan bagi perseroan terbatas, BUMN BUMD kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
Yang keempat ada bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Yang kelima ada sisa hasil usaha atau SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan. Oke, selanjutnya ada tarif dan objek. Untuk objek dividen, bunga, royalti, hadiah penghargaan bonus, dan sejenisnya dikenakan tarif sebesar 15%. Sedangkan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan atau jasa konstruksi, dan jasa lainnya itu dikenakan tarif sebesar 2%. Kedua tarif tersebut dikenakan apabila penerima penghasilan memiliki NPWP, sedangkan penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif sebesar 100% atau 2 kali lipat dari tarif standar. Oke, untuk lebih jelas, saya akan memberikan 3 contoh. Contoh yang pertama ialah CV Andi merupakan salah satu pemegang saham PT Angkasa. Pada bulan Maret 2019, PT Angkasa membagi dividen tunai Rp1.000 per lembar. CV Andi memiliki saham pada PT Angkasa sebanyak 5.000 lembar. Hitunglah PPh pasal 3 berikut. Oke, diketahui dividen itu Rp1.000. Saham Andi 5.000 lembar. Maka DPP ialah jumlah bruto dividen adalah Rp1.000 dikali dengan 5.000 lembar. Maka DPP-nya adalah 5 juta. Untuk PPh atau pajak yang dikenakan kepada CV Andi, karena dia dividen, dikenakan tarif sebesar 15%. 15% dikali dengan DPP sebesar 5 juta, berarti pajak yang dikenai adalah Rp750.000. Oke, contoh selanjutnya. Oke, contoh kedua. PT Ceria meminjam uang dari PT Langit Biru sebesar 150 juta. Dalam pinjam-meminjam tersebut disepakati jangka waktunya 2 tahun dengan bunga 7% per tahun, dibayar setiap 6 bulan, yaitu bulan Juli dan Desember. Oke, kita cari DPP. Diketahui besar pinjamannya 150 juta, bunganya 7%, dan dibayar setiap 6 bulan, berarti 6 per 12. 7% dikali 150 juta dikali 6 per 12, maka DPP yang didapat adalah 5.250.000. Lalu untuk PPh pasal 23-nya, karena royalti itu termasuk satu kelompok dengan dividen dengan tarif 15%, maka 15% dikali 5.250. Maaf, maksud saya tadi bunga. 15% dikali 5.250, maka PPh atau pajak yang dikenakan kepada PT Ceria itu sebesar 787.500. Oke, contoh yang ketiga. Pembayaran terhadap royalti 3 orang penulis, Damayanti dengan NPWP 01444882987000, Nur Madina NPWP 01888555245600, dan Azara yang belum memiliki NPWP. Royalti yang diberikan kepada Damayanti sebesar 25 juta, royalti untuk Nur Madina sebesar 10 juta, dan royalti untuk Azara sebesar 5 juta. Oke, kita cari pajaknya. PPh pasal 23. Royalti itu dikenai tarif sebesar 15%. Maka untuk Damayanti 15% dikali dengan royalti yang dia terima yaitu 25 juta, maka pajak dia adalah 3.750. Nur Madina 15% dikali 10 juta sebesar yaitu 1.500.000. Azara 15% karena Azara belum memiliki NPWP, maka Azara dikenai tarif tambahan sebesar 100% atau 2 kali lipat. Berarti tarifnya 15% dikali dengan 2 dikali dengan royalti yang dia terima sebesar 5 juta. Maka pajak yang dikenai untuk Azara yaitu 1.500.000. Pembahasan selanjutnya yaitu PPh pasal 23 atas dividen, bunga, sewa, dan hadiah.
Penghasilan berupa dividen, bunga, sewa, dan hadiah secara umum merupakan objek pasal 23. Akan tetapi, terdapat beberapa perlakuan atas pengenaan PPh dividen, bunga, sewa, dan hadiah. Yang pertama yaitu PPh atas dividen. Dividen yang diterima wajib pajak luar negeri dikenakan tarif 20% bersifat final. Yang B, dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan tarif 10% bersifat final dan dibahas dalam bab 4 PPh pasal 17 ayat 2C. Yang C, dividen yang diterima oleh wajib pajak berbentuk koperasi yang dividen tersebut berasal dari cabang laba tidak dibagi dikecualikan dari pengenaan PPh, bukan objek pajak. D, dividen yang diterima oleh wajib pajak berbentuk perseroan terbatas atau PT dan badan usaha milik negara atau BUMN atau badan usaha milik daerah atau BUMD memiliki syarat yaitu yang pertama, dividen tersebut berasal dari cabang laba tidak dibagi. Yang kedua, PT dan BUMN atau BUMD tersebut mempunyai kepemilikan saham pada pemberi dividen paling rendah 25% dari jumlah modal saham disetor, dikecualikan dari pengenaan PPh, bukan objek pajak. Dan E, dividen selain memenuhi ketentuan huruf A sampai D dikenakan tarif 15%, yaitu PPh pasal 23 bersifat tidak final. Selanjutnya yaitu PPh atas bunga. Pengenaan PPh atas bunga dibedakan sebagai berikut. A. Bunga yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dikenakan tarif 20% bersifat final. B. Bunga berupa bunga obligasi atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dikenakan tarif 15% bersifat final dan dibahas dalam bab 4 PPh pasal 4 ayat 2. C. Bunga yang dibayarkan oleh nasabah kepada bank dikecualikan dari pengenaan PPh bukan objek pajak. D. Bunga yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah dikenakan tarif 20% bersifat final, dibahas dalam bab 4 PPh pasal 4 ayat 2. E. Bunga yang diterima oleh anggota koperasi atas simpanan di koperasi dengan jumlah tidak melebihi 240.000 sebulan dikecualikan dari pengenaan PPh bukan objek pajak. F. Bunga yang diterima oleh anggota koperasi atas simpanan di koperasi dengan jumlah melebihi 240.000 bersifat final, dibahas dalam bab 4 PPh pasal 4 ayat 2. G. Bunga pinjaman selain memenuhi ketentuan huruf A sampai dengan F dikenakan tarif 15%, PPh pasal 23 bersifat tidak final. Selanjutnya yaitu PPh atas sewa. Pengenaan PPh atas sewa dibedakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sewa tanah dan atau bangunan dikenakan tarif 10% bersifat final dibahas dalam bab 4 PPh pasal 4 ayat 2. Yang kedua yaitu sewa selain tanah dan atau bangunan misalnya seperti sewa kendaraan, alat-alat berat, mesin-mesin, dan lain-lain dikenakan tarif 15%. PPh pasal 23 bersifat final. Selanjutnya yang pertama yaitu hadiah penghargaan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri selain badan usaha tetap dikenakan tarif 20% bersifat final. Yang kedua, hadiah undian dikenakan tarif 25% bersifat final dibahas dalam bab 4 PPh pasal 4 ayat 2. Yang ketiga, hadiah penghargaan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dikenakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh sesuai ketentuan PPh pasal 21 dibahas dalam bab 5. Dan yang keempat yaitu hadiah penghargaan yang diterima oleh wajib pajak badan dikenakan tarif 15% PPh pasal 23. Berikut ini perbedaan pengenaan PPh atas dividen, bunga, sewa, hadiah dirangkum pada tabel berikut ini. Jenis penghasilannya itu dividen. Penerima penghasilan wajib pajak luar negeri dengan kenakan jenis PPh yaitu PPh pasal 26 final dengan PPh terutang yaitu 20% dikali jumlah bruto. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi dengan jenis PPh pasal 17 ayat 2 huruf C dengan PPh terutang yaitu 10% dikali jumlah bruto. Penerima penghasilan yang ketiga yaitu koperasi dengan syarat tertentu, jenis PPh yaitu bukan objek pajak dan tidak memiliki PPh terutang. Yang keempat yaitu PT, BUMN atau BUMD dengan syarat tertentu, jenis PPh-nya merupakan bukan objek pajak dan tidak memiliki PPh terutang. Dan yang kelima yaitu
Selain penerima nomor 1 sampai dengan nomor 4, jenis PPh-nya yaitu PPh pasal 23 tidak final dengan PPh terutang yaitu 15% dikali jumlah bruto. Yang bagian kedua yaitu jenis penghasilan bunga. Penerima penghasilan yang pertama yaitu wajib pajak luar negeri dengan jenis PPh yaitu PPh pasal 23 final, PPh terutang yaitu 20% dikali jumlah bruto. Yang kedua, wajib pajak dalam negeri atas bunga obligasi dan atau diskonto obligasi dengan jenis PPh yaitu PPh pasal 4 ayat 2 dengan PPh terutang yaitu 15% dikali jumlah bruto. Penerima penghasilan yang ketiga yaitu bank penerima dari nasabah, jenis PPh yaitu bukan objek pajak dan tidak memiliki PPh terutang. Yang keempat yaitu wajib pajak dalam negeri atas bunga deposito, tabungan, dan simpanan lain di bank. Jenis PPh-nya yaitu PPh pasal 4 ayat 2 final, PPh terutang yaitu 20% dikali jumlah bruto. Yang kelima, anggota koperasi penerima simpanan tidak lebih dari 240.000 sebulan, tidak merupakan objek pajak dan tidak memiliki PPh terutang. Nomor 6 yaitu anggota koperasi penerima bunga simpanan lebih dari 240.000 sebulan. Jenis PPh-nya yaitu PPh pasal 4 ayat 2 dengan PPh terutang yaitu 10% dikali jumlah bruto. Jenis penghasilan yang ketiga yaitu sewa. Penerima penghasilan yang pertama yaitu wajib pajak luar negeri dengan jenis PPh yaitu PPh pasal 26 final dengan PPh terutang yaitu 20% dikali jumlah bruto. Yang kedua yaitu wajib pajak dalam negeri atas sewa tanah atau bangunan dikenakan jenis PPh yaitu PPh pasal 4 ayat 2 dengan PPh terutang yaitu 10% dikali jumlah bruto. Yang ketiga yaitu wajib pajak dalam negeri atas sewa selain tanah dan bangunan dikenakan jenis PPh yaitu PPh pasal 23 tidak final, PPh terutang yaitu 2% dikali jumlah bruto. Jenis penghasilan yang terakhir yaitu hadiah dengan penerima penghasilan yang pertama yaitu wajib pajak luar negeri selain BUT atau badan usaha tetap. Jenis PPh yang dikenakan yaitu PPh pasal 26 final dengan PPh terutang yaitu 20% dikali jumlah bruto. Yang kedua yaitu wajib pajak dalam negeri penerima hadiah undian dengan PPh. Jenis PPh yaitu PPh pasal 4 ayat 2 dengan PPh terutang 25% dikali jumlah bruto. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi dalam negeri penerima hadiah penghargaan. Jenis PPh yang dikenakan yaitu PPh pasal 21 tidak final dengan PPh terutang yaitu tarif pasal 17 penghasilan kena pajak. Dan yang keempat, wajib pajak badan dalam negeri penerima hadiah penghargaan dengan jenis PPh yaitu PPh pasal 23 tidak final dan PPh terutang yaitu 15% dikali jumlah bruto. Berikut ini contoh soal mengenai PT Sukses Makmur membagikan dividen tunai sebesar 5.000 per lembar kepada para pemegang saham berikut ini. Yang pertama yaitu PT Ananda dengan jumlah saham 1.000 lembar, BUMN dengan jumlah saham 2.600 lembar, PT Setia Jaya jumlah sahamnya yaitu 3.000 lembar, CV Putra jumlah sahamnya yaitu 1.900 lembar, dan Tuan Hakim sebesar 1.500 lembar. Maka total yang dibagikan yaitu 10.000 lembar. PPh yang dipotong oleh PT Sukses Makmur atas pembayaran dividen yang pertama yaitu PT Amanda, kepemilikannya yaitu 1.000 dibagi 10.000 sama dengan 10%. Jumlah dividen yaitu 1.000 dikali 5.000 sama dengan 5 juta. PPh pasal 23-nya yaitu 15% dikali 5 juta sama dengan 750.000. Dengan keterangan penerima adalah PT, tetapi jumlah penyertaannya kurang dari 25% dari total modal disetor. Yang kedua yaitu BUMN. Kepemilikan 2.600 dibagi 10.000 sama dengan 26%. Jumlah dividen yaitu 2.600 dikali 5.000 sama dengan 13 juta. Jenisnya yaitu bukan objek pajak dengan keterangan penerima adalah BUMN. Jumlah penyertaannya lebih dari 25% total modal disetor. Yang ketiga yaitu PT Setia Jaya, kepemilikan yaitu 3.000 dibagi dengan 10.000 maka dapat 30%. Jumlah dividen yaitu 3.000 dikali 5.000 sama dengan yaitu 15 juta dan bukan merupakan objek pajak. Maka keterangannya yaitu
Penerima adalah PT, jumlah penyertaannya lebih dari 25% dari total modal disetor. Yang keempat, CV Putra. Kepemilikan yaitu 1.900 dibagi 10.000 sama dengan yaitu 19%. Jumlah dividen yaitu 1.900 dikali 5.000 sama dengan 9.500.000. PPh pasal 23 yaitu 15% dikali 9.500.000 sama dengan 1.425.000. Dengan keterangan, penerima adalah CV tidak mempertimbangkan jumlah penyertaan. Dan yang terakhir yaitu Tuan Hakim, kepemilikan yaitu 1.500 dibagi dengan 10.000 sama dengan 15%. Jumlah dividen yaitu 1.500 dikali 5.000 sama dengan 7.500.000. PPh pasal 23 yaitu 15% dikali 7.500 sama dengan 750.000. Keterangannya yaitu penerima adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Selanjutnya yaitu saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23. Yang A. Pajak penghasilan pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. B. Pajak yang dihasilkan pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos Indonesia. C. Pemotong PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. D. Pemotong PPh pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani pajak penghasilan yang dipotong. Dan E. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 dilakukan secara desentralisasi, yaitu dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan merupakan objek PPh pasal 23. Surat pemberitahuan masa dan bukti pemotongan. Contohnya itu PT Perdana didirikan pada tahun 2000 dan beralamat di Jalan Tentara Pelajar nomor 7 Yogyakarta. NPWP PT Perdana yaitu 01555 444 1541000. Pembayaran honorarium dan imbalan lain PT Perdana sehubungan dengan PPh pasal 23 selama bulan Oktober 2016 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 10 Oktober 2016 PT Perdana membayar bunga pinjaman kepada Bank Mandiri Yogyakarta sebesar 1 juta. Bank Mandiri beralamat di Jalan Diponegoro nomor 133 Yogyakarta. NPWP Bank Mandiri yaitu 01222 333 2541 000. Penyelesaiannya yaitu pembayaran bunga sebesar 1 juta kepada Bank Mandiri tidak dipotong pajak karena penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank merupakan pengecualian dari pengenakan PPh pasal 23. Contoh selanjutnya yaitu pada tanggal 15 Oktober 2016 PT Perdana membayar royalti kepada pertama yaitu Mona Lisa dengan alamat Jalan Padang nomor 6 dengan NPWP 04111333154100 dengan jumlah royalti yaitu 20 juta. Yang kedua yaitu Yogananta dengan alamat Jalan Merdeka nomor 100 tidak memiliki NPWP dengan jumlah royalti yaitu 5 juta. Dan yang terakhir yaitu Rizkayanti dengan alamat Jalan Kalimantan nomor 10 dengan NPWP 04222555154100 dengan jumlah royalti yaitu 10 juta. Berikut ini perhitungan pembayaran royalti dipotong PPh pasal 23. Yang pertama yaitu Mona Lisa, PPh yang dipotong yaitu 15% dikali 20 juta yaitu 3 juta. Maka total PPh yang dipotong adalah 3 juta. Yogananta, PPh yang dipotong yaitu 15% dikali 5 juta yaitu 750.000. Ditambah PPh karena tidak ber-NPWP 100% dikali 750.000 sama dengan 750.000. Total PPh yang dipotong adalah 1.500.000.
Rizkayanti. PPh yang dipotong yaitu 15% dikali 10 juta sama dengan yaitu 1.500.000. Total PPh yang dipotong adalah 1.500.000. Pada tanggal 20 Oktober 2016, PT Perdana membayar jasa perbaikan mesin produksi yang telah rusak sebesar 15 juta kepada PT Maju Jaya yang beralamat di Jalan Godean nomor 26 Yogyakarta. NPWP PT Maju Jaya yaitu 01446577254200. Penyelesaiannya itu pembayaran imbalan jasa teknik kepada PT Maju Jaya sebesar 15 juta dipotong PPh pasal 23 sebesar tarif 2% dikali penghasilan bruto sama dengan yaitu 2% dikali 15 juta yaitu 300.000. Pada tanggal 22 Oktober 2016, PT Perdana membayar fee sebesar 22 juta kepada kantor akuntan Dwi Ananda yang beralamat di Jalan Merican nomor 200 Yogyakarta. NPWP KAP Dwi Ananda yaitu 04322332541000. Penyelesaiannya itu pembayaran fee kepada kantor akuntan Dwi Ananda dan CO sebesar 22 juta dipotong PPh pasal 23 sebesar tarif 2% dikali penghasilan bruto sama dengan yaitu 2% dikali 22 juta sama dengan 440.000. Pada tanggal 23 Oktober 2016, PT Perdana membayar sewa kendaraan untuk mendistribusikan hasil produksi ke beberapa kota sebesar 6 juta. Sewa dibayar kepada Andika Rental yang beralamat di Jalan Adi Sucipto nomor 38 Yogyakarta. NPWP Andika Rental yaitu 01113331541000. Pembayaran sewa kendaraan kepada Andika Rental sebesar 6 juta dipotong PPh pasal 23 sebesar tarif 2% dikali penghasilan bruto, maka 2% dikali 6 juta sama dengan 120.000. Total PPh pasal 23 yang dipotong dan disetor adalah yang pertama royalti, Mona Lisa sebesar 3 juta, Yogananta sebesar 1.500.000, Rizka Yanti sebesar 1.500.000, maka totalnya yaitu 6 juta. Dan dari bidang jasa, PT Maju Jaya sebesar 300.000, kantor akuntan Dwi Ananda dan CO sebesar 440.000, maka totalnya yaitu 740.000. Dan sewa yaitu Andika Rental sebesar 120.000, maka totalnya yaitu 6.860.000. Sekian dari pemaparan materi kelompok kami, lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.